menetapkan hari Minggu tuh bang. Masjid ini kok memilih hari Sabtu gitu bang, melaksanakan sholat bang? Kalau saya sendiri memahami, memang keputusan untuk terselenggaranya sholat Idul Adha di sini hari Sabtu itu hasil dari diskusi dari pengurus. Di sini ada Badan Kenaziran, ada PKM. Jadi berdiskusi antara Kenaziran dan PKM dan menetapkan hari Sabtu. Pemahaman saya pribadi tentang perbedaan antara tanggal 9 yang dimana tanggal 9 itu di Arab Saudi, tanggal 10 kita di Indonesia atau di Nusantara. Kalau secara astronomi, kita di Indonesia ini adalah orang timur. Kalau orang Arab Saudi di daerah Timur Tengah itu wilayah barat. Jadi perlu kita pahami sholat fardu itu kita mengikuti matahari. Kalau menetapkan Idul Fitri, menetapkan Ramadan, menetapkan Idul Adha itu mengikuti hilal. Jadi perlu juga masyarakat memahami, ya, jangan kita keliru. Kita sholat Idul Adha itu mengikuti hilal, bukan mengikuti matahari. Jadi antara kita dengan Arab Saudi, mereka kan di barat, jadi mereka duluan melihat hilal daripada kita di timur. Jadi kalau kita perbandingan seperti kita sholat fardu, kita duluan 4 jam karena kita mengikuti matahari, karena kita berada di timur. Sedangkan Arab Saudi berada di barat. Jadi kesimpulannya supaya paham bahwasanya sholat Idul Adha itu kita mengikuti hilal, bukan mengikuti matahari. Jadi posisi kita di Indonesia ini adalah di timur, sedangkan Arab Saudi berada di barat. Jadi orang yang pertama, wilayah yang duluan melihat hilal itu orang yang tinggal di wilayah barat, sedangkan kita di wilayah timur. Makanya memang kalau secara akal, karena mereka sudah selesai wukuf kan, jadi karena kita berada di wilayah timur, itu dasar terkuat lah sehingga terjadinya perbedaan. Yang pertama, kita sudah mempersiapkan keuangan tentang biaya pembelian lembu. Karena lembu jumlahnya 10, kambing 9. 10 lembu itu 7 lembu yang kolektif dari serikat, yang 3 lembu lagi dari keluarga menitipkan ke panitia. Jadi persiapan dana sudah tadi dirapatkan, semua bagaimana pemasukan pengeluarannya. Kemudian selanjutnya baru kita menetapkan penerima kurban, yaitu kuponnya ada sekitar sebanyak 400-an kupon. Kupon terdiri dari 3 lingkungan 3, lingkungan 4, lingkungan 6, dan juga kita membagikan bagian kurban kepada non-muslim, kepada khatib yang bertugas di sini atau ustaz-ustaz, dan kepada panitia sebanyak 50 bagian. Pada tukang potongnya kita undang dari luar, ada 6 orang tukang potongnya atau RPH lah gitu. Ya, tapi pernah kerja di RPH, tapi ahli dalam menyembelih lembu. Selanjutnya persiapan setelah asar ini kita gotong royong, itu sudah dimulai dari menggali lubang, tempat nyuci perut lembu. Kita izin kepada salah satu warga yang punya tanah kosong di sebelah masjid, di situ tempat nyuci perutnya. Baru persiapan selanjutnya ya tentang tadi sekaligus kita menyusun susunan kepanitiaan dan seluruh koordinator. Jadi terhimpunlah tadi seluruh personil panitia itu sebanyak 42 orang. Sudah termasuk tukang potongnya. Terhimpun dia 42 personil. Bagilah dari seksi-seksi. Kalau saya sebagai sekretaris sekaligus mengetahui bagaimana keuangannya. Jadi terhimpunlah dia, terkoordinir lah tadi beberapa koordinator, ada bagian perut, ada bagian
memisahkan daging dari tulang. Lalu ada juga tadi bagian konsumsi, bagian distributor kupon, bekerja sama dengan dua Kepling, karena kita dapat informasi ada lingkungan sebelah kita tidak mengadakan kurban, jadi kita berikan juga ke sana demi terjalinnya silaturahmi antar lingkungan. Bang, untuk jamaah sendiri Bang, kira-kira ada berapa orang Bang tafsiran ini Bang yang akan melaksanakan sholat besok sini? Bisa jadi hampir 500 itu. 500 karena sampai ke jalan raya juga itu kita kembang tikar. Tadi sudah diumumkan Jumat, sekitar 500 ini. Bang, itu jamaahnya jamaah Muhammadiyah kah atau dari pemerintah Bang? Masjid ini netral Bang. Masjid ini netral. Tidak ada keterikatan dengan pemahaman tertentu, baik dia dari ormas tertentu ataupun yang sifatnya membatasi jamaah kemari. Jadi dia netral.